Nah, oke, bentar Kakak Cato, aku mau full screen dulu nih. Dah, berarti sekarang Kakak Cato lagi di mana? Lagi di Jayapura, Di Jayapura. Oke, tepat tep, tepatnya di Dok 8 ya. di mana Kakak Cato? Tepatnya di Dok 8 di Jayapura Utara, Kota Hmm, Jayapura. ya, ini lagi ada project kah di sana atau emang belakangan menetap di Dok 8 itu? Memang sudah apa menetap di sini, tapi Hmm, selalu uh, melakukan kegiatan-kegiatan menyangkut kuliner atau hmm, pendataan oke. Okay. makanan begitu. Kalau Jungle Resto itu di mana sih Kakak Cato kalau boleh tahu? Jungle Resto dulu kami bangun di Sentani, Hmm, Kabupaten Jayapura, hmm. di distrik Waibu, dekat arah-arah ke kalau di Jayapura, di Kabupaten Jayapura yang tren itu Bukit Teletabis di area-area Oh, itu. oke. Okay. Terus sekarang masih beroperasional nggak berarti tuh Kakak Cato untuk Jungle Resto-nya? Saya konsepnya kan membantu anak-anak lokal di sana untuk menjalankan itu. Cuma beberapa tahun terakhir ini tidak jalan, tapi kami tetap melakukan foraging untuk mendata bahan makanan atau siapapun yang datang kami tetap melayani untuk masak di hutan atau Hmm. mengumpulkan barang-barang yang ala bahan makanan yang di hutan untuk diolah. Oke, kayak gitu berarti bisa dibilang di Jungle Resto di sana yang apa ya, yang jalanin operasionalnya bukan Kakak Cato aja gitu, tapi ada tim juga di sana kayak gitu sebelumnya. Iya, dulu sebelumnya teman-teman yang kita bina, cuma Hmm. uh, anak-anak itu tidak menjalankan itu jungle resto itu. Tapi Hmm. di sisi yang lain, walaupun jungle resto itu tidak ada, tetap kami beraktivitas kalaupun ada permintaan ke sana, ke Hmm. lokasi yang di daerah seputaran hutan sagu, Hmm. kami tetap masih melayani. Jadi termasuk ada buka paket untuk foraging, mereka belajar di hutan sagu, Hmm. mendapatkan hasil dari kebiasaan orang Papua di hutan sagu itu sendiri, dan hasilnya ya diolah menjadi bahan makanan yang kita Oh. dapat langsung dari hutan, dan itu menjadi pengalaman atau experience. Hmm. Nah, paling yang aku mau tanya nih Kakak Cato, Jungle Resto terus Jungle Chef sendiri yang Kakak Cato inisiasi udah lama ini itu mulainya tuh dari tahun berapa sih Kakak Cato? Kalau jungle chef sendiri Hmm. itu apa mulai inisiatif untuk buat komunitas itu dari Hmm. 2008, Oke. tapi Okay. kegiatannya itu sudah berlangsung dari 97, Lama sekali. 1997. Hmm. Iya, ya dalam arti memasak untuk tamu-tamu asing yang berkunjung ke Papua, baik di Oke. Okay. pedalaman atau di wilayah Raja Ampat atau wilayah-wilayah pesisir atau rawa lainnya yang menjadi objek wisata. Ini juga sebenarnya aturan Hmm. tanggal 23 Ya. Yeah. ada grup ke Rumah Pohon suku Kombai. Heeh. Aturan ikut karena saya juga kebetulan ini tanggal 19 hari Senin harus ke Sorong Hmm. membantu teman-teman pendataan dengan buat pelatihan kepada masyarakat lokal di Sorong untuk Hmm. mengelola apa hasil hutan mereka. Jadi tanggal 19 sampai 25 di Sorong untuk bikin pelatihan, sekalian juga hasil hutan yang bisa dibuat jadi produk-produk UMKM juga kami akan kelola. Jadi saya tanggal 23 tidak jadi ke suku Rumah Pohon atau suku Kombai di sana untuk apa masak mendampingi, ada tujuh orang turis yang dari Jerman untuk ke sana. Berarti kebanyakan yang ikut dalam apa ya, yang Kakak Cato untuk temani adalah turis-turis asing kayak gitu ya Kakak Cato ya, iya kan? Iya, itu pekerjaan awal sampai sekarang sih. Pekerjaan Kayak awal gitu. itu mendampingi guide, terus memasak untuk turis-turis asing yang Hmm. berkunjung ke Papua. Jadi ya, awalnya memang kami bekerja sesuai dengan standar
Heeh. biasa orang kerja di dapur, Mhm. bawa alat-alat masak yang Heeh. banyak, termasuk alat untuk buat roti dan sebagainya. Heeh. Tapi di 20 tahun terakhir ini lebih konsen dengan apa, mengurangi peralatan dengan memanfaatkan peralatan hasil-hasil ya olahan yang sisa seperti kaleng-kaleng itu kan kita buat jadi cetakan Mhm. roti. Mhm. Terus yang dulu kita bawa oven, kita sudah tidak menggunakan oven, menggunakan bara api atau teflon untuk membuat roti dengan panas bara api. Itu sih teknik-teknik yang sekarang kami pakai yang lebih tidak membutuhkan banyak barang, terus Mhm. di sisi yang lain juga mengurangi penggunaan sampah plastik juga di Oh iya betul. hutan, di mana menjadi daerah objek wisata sih. Berarti saat menemani turis ini, Kakak Coto yang full buat menyajikan makanan untuk mereka kayak gitu, mulai dari makanannya, Benar. terus oh kayak gitu. Sendiri tuh Kakak Coto nggak ada. Misalkan biasanya kan kalau kita lihat di restoran kayak gitu yang saya bayangin kan, oh ada chef lain yang bakal nemenin untuk bantu masak. Nah, kalau selama perjalanan Jungle Chef ini, Kakak Coto berarti full sendiri masak untuk menyajikan makanan itu kepada turis kayak gitu kah? Iya, sebenarnya kegiatan itu hampir saya sendiri yang mengarrange Oh semua gitu. kegiatan. Heeh. Tapi dengan adanya perkembangan, Nah, kami juga melatih anak-anak di pedalaman di setiap oke. pondok pesantren. Jadi Heeh. ketika kita trekking, mereka akan kita latih bagaimana sebelum makan pagi mereka harus menyiapkan air panas atau Mhm. apapun baik. Dan kita juga dulu dengan standar pagi juga harus selalu ada roti, ada pancake atau scramble atau Oke. apa yang kita sajikan untuk tamu walaupun di hutan, Mhm. dengan penataan dari hasil tanaman-tanaman hutan menjadi konsep-konsep yang kita tata untuk turis itu makan, sehingga Mhm. hal itu mereka tidak dapat di resto atau di Iya, hotel dimanapun betul. mereka berada, karena mereka akan kita akan berkolaborasi resep juga dengan Heeh. hasil hutan di situ atau bahan lokal ya, kita sajikan di makan mereka. Berarti selama 20 tahun terakhir yang Kakak Cato bilang tadi kan mulai dari 97 kan tuh Kakak Cato ya. Terus Iya, inisiasi Jungle iya, Chef di 2008, lebih sering untuk nemenin turis untuk mereka melakukan perjalanan gitu ya di hutan Papua dan menyajikan kuliner. Itu kebanyakan makanan yang Kakak Cato sajiin makanan lokal Papua kah atau dimix sesuai dengan keinginan mereka juga tuh? iya. Sebagian besar kita sesuaikan dengan lidah mereka ya, yang biasa Hmm, standar resep makan mereka. iya. Nanti kita bikin substitusi Ah, menyerupai lah. Contoh mungkin pancake mereka ah. pakai tepung, kita gantikan dengan sinole, dengan sagu bako yang Oke. jadi teflon juga. Ah, ah. Tinggal kita mixkan ada pakai keju dengan apa sehingga tetap rasa lokal juga masuk Iya di lidah betul. mereka. Nah, itu sih sebenarnya. Dan komen mereka gimana tuh Kakak Cato? Misalkan tadi kayak Kakak Cato bilang pancake-nya habis itu diimprovisasi dengan bahan lokal. Kan lidah mereka mungkin bisa jadi karena nggak pernah agak agak asing dengan bahan yang baru ada komen gitu. Nah, biasanya eh, timbal balik atau feedback dari mereka tuh kayak gimana Kak Cato? Misalkan ada bahan yang dirubah sedikit kayak gitu tuh. Nah, sebenarnya tertutupi sih, di sisi yang Hmm. lain tertutupi. Ah. Tapi di situ kita bagaimana membuat storytellingnya, membuat cerita bahwa yang kalian Oke. makan dari tepung juga Hah? karbo, dari sagu juga karbo, cuma dari sagu kan lebih rendah gluten atau lebih rendah kadar gula. Begitu juga kita Hah. pakai singkong atau pakai talas Hmm. atau apapun yang berhubungan karbo atau pisang, itu juga kita buat ceritanya sehingga mereka akan paham, oh ini maksud-maksud dalam penyajian lokal juga sebenarnya masyarakat tradisional juga sudah punya kebiasaan, walaupun mereka di hutan hanya mengambil Hmm. sayur pakis Hmm. atau di sini ada jenis sayur paku hanya dengan hasil tangkapan ikan, kan mereka sudah memenuhi 3 unsur yang dibutuhkan tubuh, Hmm. karbohidrat, protein, vitamin. Itu sih itu yang kita menjelaskan secara sederhana itu sehingga mereka tahu bahwa oh, masyarakat Papua dimanapun mereka yang tur, mereka juga tahu bahwa kebiasaan-kebiasaan masyarakat makan mereka juga sebenarnya sudah standar sih. Oh jadi ternyata mereka juga tertarik banget gitu sama storytelling yang Kakak Cato sampaikan gitu ya ketika mereka misalkan mencoba makanannya gitu bukan sekedar rasa aja kayak gitu kan Kakak Cato. Iya, dan setiap makan malam kami harus jelaskan semua Oh gitu. makanan itu.
Heeh. Iya, karena standar kami untuk makan malam wajib pembuka dari sup dan kerupuk dulu. Dari Itu apa? itu wajib, sudah Kakak Cato, standar kita. sup dan kerupuk. Kerupuk. Ya, Oke. kerupuknya pasti kita beli yang dari produk-produk yang sudah jadi sih. Supnya nanti selain dari ikan, dari hasil tanaman, jadi supnya macam-macam. Dari pucuk sagu atau ulat sagu pun kita bisa masukkan sebagai sup untuk melengkapi kebutuhan mereka, karena mereka ketika tur ini kan jalan Hmm, dengan pasti banyak menguras energi. betul. Kan Heeh. bukan seperti kita tur pakai mobil atau Hmm, pakai perahu saja, karena mereka akan jalan kaki dari satu tempat ke tempat yang lain, yang nanti ending acara intinya di hmm. acara ulat sagu. Nanti di situ ya kita bisa bikin bahan makanan yang bisa mereka dapat seperti mungkin burger, tapi kita ganti Hmm. dengan sagu bakar, isinya di dalam daging, sayuran dan lain-lain gitu. Oh, menarik banget. Itu acara ulat sagu apa Kakak Cato kalau boleh tahu? Itu biasa di suku-suku yang rumah pohon, yang Heeh. tinggalnya di pohon seperti di Hmm. Korowai, di daerah Bovendigul, Hmm. itu mereka biasa bikin acara inisiasi untuk ada acara anak-anak muda, Hmm. apa semacam sekolah-sekolah inisiasi mereka di sekolah Hmm, ya. tradisional, ataupun ada gadis-gadis yang baru menginjak usia puber atau usia remaja, itu dibuat acara, ataupun dengan acara kematian Oke. selain pelantikan kepala-kepala suku sih. Ya, ya. Tadi Kakak Cato jelasin bagaimana akhirnya tur para turis ini ketika datang ke Papua mereka ngelakuin perjalanan yang nggak biasa kayak gitu kan. Akhirnya di situ Kakak Cato juga temenin dan itu udah Iya, 20 tahun terakhir Kakak Cato jalanin. Nah, yang aku penasaran nih Kakak Cato, itu teknikalnya tuh kayak gimana sih? Kakak Cato dan teman-teman turis ini menyusuri perjalanan, apakah mereka cuma sekedar emang pengen tahu area hutan yang ada di Papua saja atau mereka dalam tanda kutip mereka di situ sambil ngelakuin riset dan sebagainya juga. Biasanya mereka objektif atau tujuannya apa sih untuk melakukan perjalanan iya. panjang itu dan teknisnya tuh kayak gimana Kakak Cato? Iya, untuk kita sendiri, Hmm. Pak, memang bukan hanya Jungle Safe, karena kita Ah, akan berkolaborasi dengan teman-teman guide ya, lewat oke. travel agent yang khusus Hmm. menjual paket tur. Oh iya, Hmm. jadi turisnya juga datang dengan beragam, Hmm. beragam baik itu juga yang untuk melakukan riset, Hmm. seperti macam Net Geo, Discovery Channel, atau NHK. Nah, program-program mereka kan sudah lama. Dulu kami bantu untuk mendampingi mereka, Hmm. termasuk yang riset tentang tanaman, Hmm. ataupun ada yang spesialis melihat tentang kebudayaan kebudayaan. Dan Hmm. rata-rata tamu-tamu yang saya layani masak itu pasti mereka balik pingin lagi harus kita yang temani. Contoh Oh seperti gitu. yang grup ini, Hah? terpaksa kan kita ada beberapa teman-teman juga yang bisa menggantikan saya kalau tidak ikut, ada beberapa teman yang bisa mendampingi Oh gitu. guide dengan turis-turis ketika melakukan tur nanti. Biasanya makan waktu perjalanan sampai berapa lama itu Kakak Cato untuk jungle safe dan nemenin Yang turis ini itu? yang ini hampir, jadi mereka nanti tanggal 24 sampai di Bovendigul, tanggal Hmm. 4 sudah balik, 4 Tanggal Juni. 4. Mulai tanggal. Nanti ya sekitar mulai tanggal 24 Oh, 24 Mei. satu minggu lebih ya Kakak Cato ya? Nah, iya, ada yang sampai 2 minggu, Wow. ada yang sampai 1 bulan juga, Hmm. tergantung apa keperluan mereka, apa seperti mungkin riset atau apa Hmm. juga akan disesuaikan. Dulu Huh. juga pernah dengan satu artis dari Prancis, penyanyi juga namanya Sasi, itu bikin Hmm. filmnya. Oke. Itu 3 bulan. Oh, lama banget. Kita 3 bulan, iya ada charteran pesawat, dan dia mau tinggal sehingga eh, mau merasa bagaimana menjadi orang Papua. Jadi dia Menariknya. bisa secara detail, bisa ini. Akhirnya juga ujung-ujungnya lebih dia rasa bahwa ternyata hidup dengan teman-teman di suku-suku terasing atau pedalaman itu lebih merdeka, lebih merasa di surga daripada hidup di kota besar. Sampai Tuh. terakhir juga akhirnya kami berjuang mempengaruhi dia untuk kamu datang kan hanya keperluan syuting, tapi dia Oke. pingin bahwa dia rasa bahwa
orang-orang di sini lebih kaya dalam hidup. Walaupun mereka kita menilai dari luar mereka melihat mereka secara tradisional dengan berpakaian yang secara tradisional menurut pandangan kita ternyata mereka lebih happy, lebih bahagia Betul. dibandingkan kita yang di kota yang terus dikejar dengan perkembangan. Mereka walaupun stuck dengan apa yang ada di situ, tapi alam menjaga mereka, alam menghibur mereka dan kehidupan mereka, dan mereka tidak pernah rasa kekurangan, rasa ada yang berat dalam hidup, mereka rasa lebih nyaman gitu. Itu sih. Saya tuh beberapa waktu terakhir ini sering lihat video Kakak Cato gitu kan. Nah dari situ saya sering banget ngelihat kalau Kakak Cato tuh kasih apa ya, value atau kata-kata yang bener-bener ngehook lah kayak tadi tuh. Misalkan orang-orang di kota gitu kan kayak dikejar terus kayak gitu kan. Abis itu ketika datang ke Papua, nyusurin jalannya dan sebagainya, abis itu masuk ke dalam hutan pedalaman, mereka akhirnya nemuin kekayaan dan sebagainya. Nah, itu Kakak Cato bisa dapet kata-kata itu atau experience itu dengan kayak gimana sih? Soalnya kan nggak semua orang bisa nyampein dengan cara yang kayak gitu ya, kayak gitu. Itu kayak gimana Kakak Cato? Sebenarnya apa ya? Sebenarnya alam sebenarnya bersuara juga, Hmm. berikan pesan-pesan yang tidak tersirat ya, Heeh. yang sebenarnya terdapat, dan hal itu yang sebenarnya secara uh, otodidak atau apapun masuk terserap, dan itu akan Hmm. tersampaikan dalam bentuk kata-kata yang terstruktur baik, atau tidak salah, tidak bisa dibilang terstruktur baik sih, sesuai dengan apa yang enak dibaca atau enak dilihat ketika penyampaian kita dalam bentuk gestur tubuh atau apapun itu sih, yang mungkin penyampaian-penyampaian itu yang pesan-pesannya akhirnya tersampaikan ke mereka yang melihat atau membaca. Iya, soalnya ketika saya dengar Cato lagi interview sama beberapa podcast yang kalau nggak salah sama Ray Johnson podcast radio atau apa gitu, itu banyak banget ngasih Iya. value, ngasih virtu gitu soal gimana akhirnya alam ngebentuk ngebentuk manusia, gimana makanan ngebentuk manusia, cara dia berbicara, cara dia ngomong dan sebagainya. Dan saya yakin kayaknya orang-orang yang ada di Jakarta gitu atau bahkan Pulau Jawa gitu, mereka nggak bakal dapat itu karena konteks kedekatan dengan alamnya bisa jadi udah mulai terkikis kayak gitu. Karena isunya kayak gini sekarang Kakak Cato, kita tahu kan kalau misalkan di Papua bener-bener secara alamnya kayak gitu lagi dalam tanda kutip dihabisin sama proyek pemerintah gitu kan. Nah, iya. Gimana akhirnya kedekatan antara teman-teman Papua dengan alamnya dan pangan lokalnya itu sendiri, apakah mereka akhirnya tetap melakukan memasak pangan lokalnya atau dalam tanda kutip geser ya udah ke makanan-makanan yang cepat saja aja ataupun yang sudah ada, beli mie instan dan sebagainya kayak gitu tuh kayak gimana Kak Cato? Iya, pada dasarnya memang kebijakan sudah salah. Menurut saya sih, ini pendapat saya, sudah salah di awal Hmm. dari kebijakan-kebijakan yang tidak pro lokal. Dalam arti kebijakan pemimpin negara Hmm. dalam memberikan pesan-pesan kepada mereka yang wakil-wakil di daerah, akhirnya mereka Hmm. itu hanya melanjutkan. Contoh seperti program swasembada beras di masa Hmm. Pak Soeharto dulu, dan itu mendorong akhirnya pemutusan atau penghapusan berbagai macam tanaman-tanaman lokal, akhirnya merubah dengan gen endemik tanaman baru yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, yang notabene metode pertanian mereka juga akan beda Hmm. dengan cara-cara budaya luar yang masuk. Akhirnya kan mau tidak mau mereka harus cari alternatif lain, tapi itu harus diterima karena kebijakan sudah dari sana turun, dari pusat turun. Dan saya pikir itu juga akan berpengaruh ke mereka yang di lokal. Hmm. Mau tidak mau yang kebiasaan juga bisa di kebun, bisa berkebun, akhirnya mulai keluar dengan mengharapkan subsidi yang diberikan pemerintah lewat beras miskin atau Iya, apapun dia betul. yang mereka mengambil di kantor lurah atau kantor desa atau apapun itu. Terkadang juga merubah pola budaya baru yang diadopsi oleh beberapa pemimpin-pemimpin di Papua, seperti membagikan uang secara terbuka di ruang publik, dan masyarakat akhirnya karena sudah melihat uang sebagai sesuatu yang akan memenuhi kebutuhan hari-hari mereka, jadi fokus pikiran mereka ke uang, tidak mempersiapkan diri atau
melakukan kebiasaan-kebiasaan mereka yang dulu seperti berkebun untuk menghidupi keluarga. Jadi akhirnya bergantung pada sesuatu yang di depan mata, lahan mereka yang sebenarnya menjadi aset untuk kehidupan mereka dan anak cucu mereka, akhirnya tergerus dengan program pemerintah juga, seperti PSN dan lain-lain. Itu. Soalnya aku dengar Kakak Cato tuh pernah ngomong gini di salah satu podcast gitu. Hutan adalah pasar bagi orang Papua gitu kan. Iya enggak? Hutan Ya. adalah pasar bagi orang Papua dan ketika hutan itu kita lihat sekarang makin digerus habis itu dalam tanda kutip dieksploitasi atau dicerabut kayak gitu kan berarti dengan kata lain pasar itu hilang kayak gitu kan. Kakak Cato ini Iya. gimana akhirnya Kakak Cato ngelihat pasar bagi orang Papua itu sendiri kayak gimana? Bisa dijelasin habis itu ketika hutan yang jadi pasar ini dicerabut ataupun dibabat habis oleh proyek-proyek tertentu misalkan. Iya, sebenarnya moto itu adalah moto dari saya sendiri, dari Papua Oke. Jungle Set sendiri. Uh, Iya, karena melihat situasi Papua dalam hal ini berkaitan dengan budaya, masyarakat Papua sendiri itu berhubungan dengan alam, baik itu buah atau pohon ataupun binatang itu punya koneksi dengan suku-suku yang ada di tanah Papua. Itu yang memotivasi saya untuk membuat satu kata kiasan atau moto begitu menjadi cerminan kegiatan kami di hutan. Jadi memang beberapa suku di Papua, bukan beberapa suku, hampir sebagian besar suku, cuma itu mulai tergeser dengan perkembangan, dan kita juga sebagai anak-anak yang notabene ada keterwakilan dari benda-benda atau baik tanaman-tanaman atau binatang yang punya koneksi dengan kita juga mulai melupakan itu. Jadi itu yang membuat pesan-pesan kami lebih ke situ, bahwa mari kita ingat diri kita sebenarnya. Kita sebenarnya sebelum kita mengenal makanan ini, kita juga terbentuk dari makanan yang ini, dan gen makanan itu yang menentukan manusia sebenarnya dari apa yang mereka makan. Tapi ini kan dengan adanya program pemerintah juga bagian dari sesuatu yang untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat atau warga negaranya. Tapi di sisi yang lain itu akan mematikan kebiasaan-kebiasaan kita, kebudayaan kita, budaya makan, dan itu yang membuat generasi-generasi sekarang atau yang akan datang juga akan lupa akan basis hidup mereka sebenarnya. Oke, aku tertarik sama ini Kakak Cato. Bagaimana akhirnya generasi muda yang ada di Papua sekarang kayak gitu ketertarikan dan keterlibatannya terhadap pangan lokal yang ada kayak gitu kan. Katakanlah generasi yang umur 20-an ataupun 25-an kayak gitulah. Mereka udah terpapar media sosial, terpapar kemajuan teknologi dan sebagainya. Uh, Terutama bisa jadi daerah-daerah Papua yang area perkotaan. Nah, bagaimana mereka gitu memaknai habis itu keterlibatannya tadi terhadap pangan-pangan lokal yang ada di Papua, masih tertarikah atau yaudah ikutin perkembangan zaman aja kayak gitu, atau misalkan kayak di Jungle Chef sendiri atau Jungle Resto kayak gitu Kakak Cato, itu ada nggak sih anak-anak mudanya yang akhirnya join di situ juga gitu? Iya, untuk menyangkut ketertarikan anak-anak muda, saya pikir di 5-10 tahun terakhir ini juga sudah menuju ke sana, walaupun bertahap ya, perlahan-perlahan. Dan hal-hal ini juga sering kita juga memberikan kampanye-kampanye atau memberikan pesan-pesan itu ke lingkungan-lingkungan komunitas mahasiswa, komunitas-komunitas yang pekerja lingkungan, dan bagaimana juga kita menjadi contoh untuk mereka bahwa dengan belajar lokal juga akhirnya membawa kita kemana-mana. Kalau kita belajar tentang budaya orang lain, belum tentu akan kita pergi ke tempat mereka untuk bercerita tentang mereka di tempat mereka. Kan itu jadi sesuatu yang lucu. Dengan kita belajar tentang diri kita, orang akan mulai mencari tahu untuk siapa sih kita, apa yang kita makan, apa yang menjadi dasar budaya kita, kehidupan kita bergantung dengan alam seperti apa. Dan ini di beberapa tahun terakhir saya lihat banyak sekali anak-anak muda Papua yang mulai melakukan kegiatan-kegiatan semacam konten kreator, lebih masuk ke hutan dan belajar tentang apa yang menjadi identitas mereka, dan itu yang harus mereka tunjukkan. Tapi di sisi yang lain harus fokus. Kalau fokus baru bisa menjadi sesuatu yang
bisa menjadi terbaik lah dari Hmm. sudut pandang berbicara. Kalau semua orang berjalan ke kanan, kita harus selalu ke kiri, Ih, sehingga menarik, semua orang menarik. akan melihat kenapa dia ke kiri. Ya, Begitu. Jadi titipan pesan bahwa hidup jangan hanya menjadi manusia statistik saja. Makan, jadi pejabat, hidup besar, terus meninggal jadi biasa-biasa saja. Belajar untuk menjadi manusia sejarah. Ketika kalian makan, hidup, dan lahir, orang-orang sejarah biasa lahir dari kehidupan keluarga yang sederhana, lahir dan besar. Ketika mereka berkarya, ketika mereka berpulang, ini waktu akan selalu mengenang keberadaan mereka. Itu sih. oke, menarik banget tuh kata-kata terakhir tuh, Kak Cat. Tadi Kak Cato nyebut soal ketika kita menceritakan apa yang benar-benar terjadi di diri kita, ini orang lain juga bakal tertarik, akhirnya bisa kemana-mana juga. Dan ini yang aku lihat juga terjadi di Jungle Chef sama Jungle Restonya Kakak Cato gitu kan. Kakak Cato udah sering diundang ke luar tuh. Kakak Cato kalau boleh tahu sampai saat ini nih udah diundang ke berapa negara untuk storytell soal Papuan food kayak gitu. Tahun kemarin di Fiji dengan di Melbourne. Tahun ini juga batal karena pemangkasan anggaran dan sebagainya. Jadi gitu. ya kami tetap optimis saja dengan karena mungkin bukan tahun ini, tahun berikut atau beberapa bulan ke depan juga orang pasti perlu. Yang penting itu dasar kita fokus tentang apa yang kita punya. Jangan kita fokus tentang apa yang orang lain punya. Akhirnya kita akan bertabrakan dengan orang lain yang lebih dulu belajar tentang diri mereka. Belajarlah tentang apa yang kita punya, sehingga itu akan membawamu bercerita kemana-mana tentang siapa diri kamu, siapa rasa kamu. Nah, rasa kamu apakah cocok di lidah orang atau tidak, dan kita harus mempertanggungjawabkan rasa kita sih sebenarnya. Berarti total udah berapa negara sekarang Kak Cato keliling untuk cerita Papuan Food ini? Keliling kalau untuk Papuan Food sendiri sudah hampir di tahun 2022 ke Belanda, Melbourne tadi, ke Amerika, iya, ke Melbourne, ke Fiji, ke street festival di New York, ada ke Tacloban di Filipina, dan beberapa negara yang termasuk ke Turin, ke Italia, di Slow Food, di Torino. Ada Torino kan setiap 2 tahun sekali, nanti 2026 ada namanya Slow Food. Itu kayak Piala Dunia makanan-makanan tradisional begitu di Turin. Apa Kakak Cato tadi namanya? Dan itu saya di Slow Food. Slow Food di Turin itu. Iya. Oke. Iya, itu sudah berlangsung lama, dan 2018 saya mewakili Asia Oceania di Slow Food itu. 2014 itu saya peragil. Nah, sejauh Kakak Cato udah banyak kali negara tuh, Eropa, Amerika dan sebagainya. Kebanyakan feedback dan komentar apa Kakak Cato ketika Kakak Cato menyajikan makanan Papua ke mereka kayak gitu, atau yang paling Kakak Cato ingat lah kayak gitu? Iya, karena apa ya, bicara tentang rasa itu tentang kepercayaan diri. Jadi saat penyampaian pesan-pesan lewat cerita dan makanan di sana, orang akan paham tentang kita akan membawa pikiran mereka ke kehidupan kita sebenarnya. Mereka akan berpikir bahwa orang Papua hidupnya begini, dengan tidak banyak bumbu, tapi dengan mengandalkan makanan, bahan pokok itu menjadi rasa mereka utama, dan yang lain sebagai pelengkap atau aromatik di makanan. Kita tidak seperti Indonesia lain yang punya banyak bumbu-bumbu ya, yang aneka rasa, dan kita juga tidak tahu, mungkin juga ada kolaborasi atau mungkin pencampuran budaya dalam hal bahan makanan itu sendiri, ataupun pangan luar yang masuk ke kita menjadi suatu budaya baru. Dan itu yang saya alami ketika 2018 bahwa jagung dari Ambai, dari Kepulauan Ambai dengan Saweru di Provinsi Papua, bawa ke sana. Akhirnya kita tahu bahwa ternyata jagung-jagung semua datang dari Peru. Jadi kita bawa jagung yang satu tongkol warna-warni, akhirnya kan tidak bisa kita mengklaim sebagai tanaman kita, dan kita akan rugi besar ketika
50 tahun ke depan kita sudah tidak punya bibit-bibit endemik yang notabene orang lain akan mengklaim sebagai tanaman mereka, dan itu Betul, yang betul. menjadi cerita-cerita kita ke sana sehingga Hmm. menggugah mereka, pikiran mereka bahwa mungkin dulu mereka hidup seperti kita, Oh. tapi perkembangan zaman membuat mereka lebih dulu berkembang baik lewat makanan sampai teknologi-teknologi peralatan yang canggih karena mereka berasal dari tradisional dulu. Jadi cerita-cerita kita sebenarnya hanya membangun narasi atau pikiran mereka ke belakang tentang mereka, baik itu di negara-negara luar ataupun di wilayah Indonesia lain yang kita bisa hadir ke sana. Ini ya Kak Cato, yang aku penasaran juga adalah selama Kakak Cato join di berbagai festival di belahan dunia manapun itu, menu apa yang biasa Kakak Cato sajikan? Kayak gitu. Saya rata-rata setiap tahun akan berubah-ubah karena Hmm. melakukan food mapping, jadi pendataan semua resep-resep tradisional di Papua. Jadi Hmm. pun kalau saya bawa dari satu daerah juga akan beda dengan daerah lain. Jadi pada saat di beberapa event seperti Ubud Food Festival, kita akan menyajikan makanan dari satu daerah dan kebiasaan-kebiasaan mereka. Dan di event berikut juga kita akan bawa menu yang tidak sama seperti menu di awal, dan dari situ juga akan menganalisa bahwa beberapa wilayah di Papua mereka akan menggarap menu atau resep tradisional mereka sesuai dengan apa yang alam sediakan di sana, baik itu dari pola berkebun atau pola bertani mereka atau vegetasi tanah di mana mereka tinggal di situ. Jadi memang setiap menyajikan menu pasti bervariasi, akan beda-beda. Mudah-mudahan di Agustus nanti bisa jumpa ada di Sekar Saji, nanti kami juga akan hadir di sana di Jakarta di Museum Nasional dengan Mas Kevin Sumantri, dengan ada namanya programnya dari Warisan Budaya Indonesia WBI, dan Mas Raffi Ahmad. Jadi kami akan bawa rasa dari Danau Sentani. Jadi mudah-mudahan Agustus September nanti kalau bisa jumpa, bisa ketemu di Jakarta juga. Amin. Dan semua teman-teman pada dasarnya di Jakarta hanya mengharap ketika kami hadir karena akan bawa cerita-cerita baru di sana. Betul, Kakak Cato, itu yang saya dengerin banyak dari Kakak Cato ketika presentasiin makanan Papua kayak gitu. Nah, yang festival terakhir menunya apa, Kakak Cato? Festival terakhir yang ikut itu yang Kakak Cato bawa apa? Festival terakhir tahun lalu saya bawa dari Genyem kalau tidak salah, itu dari terubuk atau telur tebu. Telur tebu. Iya. Itu kayak gimana Kakak Cato? Itu salah satu tanaman endemik juga di Papua, dan saya lihat di Filipina juga ada, di Thailand, tapi di Jawa juga ada, orang Betawi juga dulu bilang gitu. namanya terubuk. Atau di Papua mereka bilang sayur lilin. Sayur lilin. Nanti iya, bentuknya kayak dari jenis tebu-tebuan. Jadi pucuknya di atas itu yang ada, dia juga termasuk tanaman yang mengandung protein. Jadi dia juga bukan hanya karbo, tapi dia masuk kategori protein yang sebenarnya menjadi bagian dari sayuran. Atau di beberapa suku di Papua macam di Genyem, mereka menganggap sebagai daging mereka atau ikan mereka ketika di acara-acara adat pada saat penyajian telur tebu atau terubuk itu, atau dalam di Papua keseharian mereka bilang sayur lilin. Oh, berarti basicnya ini telur tebu ini penyajiannya sayur gitu ya Kakak Cato ya? Iya, nah, biasa orang banyak lebih mengenal dengan pola masak seperti kelodeh. Oh, kayak gitu. Ya. Melinjo, daun melinjo, itu yang biasa dipakai. Kebayang. Di Papua mereka menggunakan daun gedi. Daun apa Kakak Cato? Jenis daun gedi atau sayur gedi. Oke. Iya, lebih banyak di Indonesia Timur. Biasa paling banyak orang Manado yang sebagai sayur mereka, tapi di Papua juga banyak. Itu menjadi resep yang kemarin kami bawa di Ubud Food Festival, yang ketika penyajian dalam satu menu itu ada di dalam sayur lilin, sagu, sama daun gedi sebagai pembungkus. Nah, itu jadi satu menu sudah ada beberapa unsur seperti karbo di dalam dari sagu, protein dari sayur lilin sendiri,
vitamin juga dari daun gedi. Nah, komentar pas Kakak Cato nyajin makanan itu dari yang festival terakhir itu, orang-orang yang datang kemudian mencicipi terubu tadi, telur tebu dan sayur itu kayak gimana Kakak Cato? Soal rasa, terus Kakak Cato presentasiin ceritanya di situ kayak gimana kalau boleh tahu? Soal background Iya, sayur itu. sebenarnya, iya sebenarnya makanan itu kan Mm-mm. tidak akan cocok dirasa beberapa lidah ya, Heeh, beberapa orang yang akan betul. mengicip-icip dengan rasa mereka. Tapi ketika kita membuat dalam bentuk storytelling atau Heeh. istilahnya kita mensugesti pikiran mereka juga, itu akan Hmm. membuat mereka penasaran dan membuat akan terfokus pada rasa apa yang menjadi penyajian Hmm. kita. Jadi di sisi yang lain mereka bahwa ini memang enak dan rasanya juga lebih alami karena kita tidak banyak bumbu. Yang kita Hmm. jual itu rasa daripada bahan baku itu sendiri. Dalam arti manisnya keluar itu dari sayur lilin itu sendiri. Eh, iya 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 iya. Nah, terus ini Kakak Cato. Tadi yang saya sebut juga sebelumnya udah tour ke banyak negara. Nah, biasanya Kakak Cato kalau keluar itu berangkat sendiri atau ada tim juga kayak gitu, atau bahkan dari luar ada kolektif yang ngebantu Kakak Cato juga di luar sana, itu kayak gimana kalau lagi festival di luar? I, iya, kalau di beberapa festival macam kemarin di Slow Food itu memang Hmm. mereka akan menyiapkan tim chef-chef yang akan mendampingi kita. Hmm. Tapi kita sudah bikin rancangan resep dari sini. Dalam penyusunan-penyusunan dengan bahan-bahan yang kita akan bawa itu akan kita buat dalam bentuk resep untuk mereka pelajari dulu. Di sana seperti Slow Food mereka akan pelajari dan menitipkan teman-teman untuk mendampingi kita. Selanjutnya nanti kita yang akan mengelola dan bercerita, tapi di sisi mereka akan membantu menyiapkan hal-hal teknis macam mau mengukus atau apapun, teman-teman yang akan membantu. Kalau seperti event di Belanda juga Hmm. itu juga mereka datangkan yang master chef ya di Belanda untuk mendampingi ketika kita masak, sehingga chef-chef yang lokal di sana juga punya knowledge, punya pengetahuan tentang apa yang mereka dapat berdampingan dengan kita. Berarti kebanyakan bahan baku Kakak Cato bawa sendiri dulu ya dari Papua kayak gitu kan? Atau kayak Iya, gimana? sebagian akan kita mendata tentang apa yang mereka jual di sana, Hmm. khususnya untuk di Eropa seperti pasar Asia itu Hmm. menjadi target kita karena di sana juga bukan pasar Asia, toko-toko Asia ya. Di situ kita mendapatkan bahan-bahan baku yang akan menyamai seperti yang kita punya di Papua. Begitu juga waktu ke Melbourne juga Hmm. kita buat substitusi penyamaan, tapi sebelum itu kita minta list apa yang mereka jual di sana, sehingga itu ya yang kita Oke. tidak akan bawa, karena kalau ke Eropa Hmm. itu mungkin bisa kita bawa dalam bentuk yang sudah dikeringkan kita bawa, tapi kalau ke Australia mungkin sedikit sulit, bukan sedikit sulit, sangat sulit, Iya. karena mereka tidak akan bisa menerima bahan makanan yang masuk dari luar ya. Oh gitu. Mereka kalau tidak sesuai dengan standar kebutuhan mereka untuk perlindungan, mereka takut ada virus atau apa yang tersisip di produk kita masuk ke sana. Jadi memang untuk Amerika, Eropa, lain-lain itu lebih mudah dibandingkan ke Australia. Oh gitu, saya baru tahu ternyata tuh Kakak Iya. Cato. Terus Iya. ini Kakak Cato. Nah kita agak lompat dari pembahasan seputar Kakak Cato yang udah muter-muter ke banyak negara kayak gitu kan. Satu hal yang saya tertarik adalah Kakak Cato dari podcast sebelumnya juga yang udah saya lihat. Kakak Cato sering mention bahwa Kakak Cato melakukan effort atau usaha perihal pendataan makanan dan sebagainya kayak gitu kan. Nah, secara teknis pendataan makanan yang Kakak Cato lakukan itu seperti apa sih? Apakah mencatat komposisinya, kemudian mencatat latar belakang sejarahnya juga dari makanan ini, itu kayak gimana Kakak Cato? Yang ada di Papuan Food sendiri? Iya. Untuk pendataan atau food mapping sendiri, Hmm. memang apa yang perlu kita korek dari masyarakat tradisional lah, itu apa yang mereka makan dulu, bukan apa yang sekarang mereka makan, tapi apa yang dulu orang tua mereka makan dulu. Dan
dan dari situ yang kita mengumpulkan data-data Hmm. tentang jenis tanaman-tanaman apa yang kalian pakai sebagai Hmm. pengganti sebelum kalian mengenal yang sekarang. Hmm. Itu sih yang sering kami kumpul data dan cerita. Dan untuk kalian yang di hutan, rasa kalian biasa keluar dari apa selain dari bahan makanan seperti ikan atau daging babi atau kasuari. Nah, apapun itu untuk menambah rasa kalian pakai apa? Akhirnya kan bisa terdata bahwa ternyata di beberapa wilayah akan ada jenis tanaman yang dipakai sebagai untuk membuat garam, atau tanaman yang dipakai sebagai penambah rasa, atau kulit kayu yang dipakai sebagai aromatik. Itu yang akan membuat kami mendata itu, dan itu yang dimasukkan ke resep-resep mereka. Jadi akan kita dapat bahwa ternyata proses mereka memasak, mereka menyediakan ini yang diperlukan. Terus penyimpanan bahan makanan yang dalam bentuk fresh kan jarang dapat. Tapi itu di wilayah pesisir mereka akan taruh sebagai macam ikan, mereka kubur di pasir sebagai penahan sementara untuk mereka menahan pembusukan ikan di wilayah pesisir pantai. Jadi ikan kalau dimancing dalam jumlah besar, sebagian mereka kubur di pasir. Tujuannya untuk menghemat sehingga tidak cepat proses pembusukan. Tapi kalau mereka yang di wilayah pegunungan atau rawa dan lain, biasa sering mereka pakai metode mengasap atau pakai kulit kayu untuk menyimpan bahan makanan itu sendiri. Sejauh ini berarti total udah berapa resep ataupun berapa makanan kayak gitu yang ada di dalam pendataan food mappingnya Kak Cato kayak gitu, yang udah tercatat ataupun yang udah Kakak Cato kulik kayak gitu, dari makanan Papua itu sendiri, 50 lebih atau kayak gimana Kak Cato? Saya hampir 1000-an. Wah gila, banyak banget. Iya, dan ini yang tahun ini kami rencana mulai membuat pembukuan, mulai membuat buku untuk resep-resepnya tersendiri. Terus ada buku lagi khusus untuk mengurus tentang ingredient, bumbu-bumbu otentik Papua yang tidak ada di Indonesia lain, yang kita dapat dari alam. Karena beberapa wilayah kan dulu belum mengenal bawang merah, bawang putih dan lain-lain. Tapi kan itu berkembang mengikuti peradaban baru yang masuk. Dengan masuknya di Papua ya rata-rata Kristen, jadi banyak penginjil. Jadi mereka masuk juga, mereka membuat tanaman-tanaman mereka di sana, sehingga mereka takut kekurangan bahan makanan atau bumbu-bumbu. Begitu juga seperti tanaman-tanaman lain seperti kopi atau kakao, kan itu juga. Kalau kakao memang dulu dimasukkan sebagai proyek. Kalau kopi kan mengikuti siapa yang mereka masuk. Kalau mereka dari rata-rata orang Eropa atau orang itu kan tidak akan masuk ke pedalaman untuk menginjil, mereka tidak akan menemukan kios atau toko di sana. Jadi mereka membawa tanaman-tanaman mereka yang ditanam. Kopi itu menjadi bagian dari kebutuhan mereka hari-hari di rumah. Dan itu juga berkembang, dan itu yang memotivasi masyarakat lokal untuk belajar. Jadi sebagian kopi yang berkembang di Papua karena itu. Kakak Cato, pergerakan manusia baru masuk ke situ. Kakak Cato gila, itu banyak banget 1000 resep makanan Papuan food kayak gitu. Nah berarti itu dicatat ataupun di archiving, diarsipin selama Kakak Cato mulai Jungle Food di tahun 97 itu, atau pas mulai tadi 97 kan mulai menemanin turis kayak gitu kan, atau pas mulai Jungle Food di 2008 pencatatan untuk 1000 resep itu kayak gitu, mulainya dari kapan Kakak Cato? Itu sebenarnya di 15 tahun terakhir, tidak begitu lama sih ya. Jadi akhirnya kan dulu kan kerja hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan makan kita hari-hari ya, kebutuhan kemana-mana dengan duit. Tapi kan tidak terpikir untuk bagaimana mengumpulkan data untuk kebutuhan masa depan kita sendiri dan generasi kita. Jadi mulai terpikir 15 tahun terakhir ini mulai mengumpulkan data. Dan memang karena saya orangnya tidak banyak mencatat, dan itu menjadi bagian dari kebudayaan kita juga. Karena kebudayaan kita kan banyak
lisan. Iya betul. Jadi Heeh. hal ini perlu kita garap sebelum mereka-mereka yang menyimpan data-data itu di pikiran mereka Iya, berpulang. Malah itu ju- yang kita mulai tahun-tahun ini mulai menggarap, tapi sering kolaborasi dengan teman-teman lain untuk mm, menggarap buku apa, mm, dan itu hanya untuk kepentingan mereka, dan kami mm. juga akan coba uh, tahun ini mulai menggarap dengan apa yang sudah ada. Cuma kita butuh teman-teman yang menulis dan Hmm, membuat semacam karikatur atau membuat hmm. tulisan-tulisan atau gambaran-gambaran tentang tanaman-tanaman endemik. Kakak Cato, aslinya tuh saya punya banyak teman ataupun bahkan saya juga bisa gitu untuk misalkan Kakak Cato butuh penulis ataupun storyboard ataupun karikatur dan sebagainya, saya punya banyak relasi di teman saya kayak gitu. Nanti kalau misalkan Kakak Cato butuh kayak gitu, saya bakal bisa arahkan Kakak Cato ketika butuh itu kayak gitu untuk project 1.000 pencatatan food mapping itu kayak gitu. Soalnya Kakak Cato yang saya dengar dari tadi dari Kakak Cato jelasin adalah nih gila big project banget ya gitu 1.000 resep bahkan untuk sekali dalam tanda kutip kementerian gitu, kementerian yang ngurusin soal kebudayaan dan sebagainya, kayaknya mereka nggak kepikiran soal ini kayak gitu, mencatat 1.000 resep tidak hanya di bagian bahan-bahan saja tadi yang Kakak Cato sampaikan sampai ke background story dan sebagainya kayak gitu. Nah untuk sekarang proses pencatatannya itu ataupun dalam tanda kutip bisa arah ke publikasi itu udah sampai sampai mana Kakak Cato kayak gitu? Iya, sementara memang Hmm, uh, karena data itu masih di saya semua, hmm, jadi memang saya butuh teman-teman. Memang ada beberapa teman-teman yang sudah menawarkan diri, hmm, ada yang teman-teman dari food fotografi juga hmm, ikut membantu kalau uh, kita proyek ini. hmm, Dan yang terpenting itu juga harus record apa yang kita bicara. hmm, Seperti hal ini juga menjadi catatan recording kan, hmm, catatan penyimpanan digital yang besok-besok hmm, nanti dibutuhkan, walaupun betul. lewat podcast. Hmm, Dan yang saya bilang di sini maksudnya saya juga butuh peralatan, karena kami sudah ada peralatan yang harus kita menyimpan dalam bentuk narasi di dalam oke. Okay. penyimpanan voice, sehingga ketika Hmm, dibuat dalam bentuk tulisan juga mudah. enak ya Kalau betul. tidak kan otak kita ini terbatas ini Heeh. dalam menyimpan data. Hmm, Kalau itu tergeser ya akhirnya juga hilang dan tidak bisa kita ulang lagi. betul betul. Berarti 1.000 resep itu sambil sekarang jalan untuk proses publikasinya dan penulisannya itu semua tersimpan atau terarsipkan dalam bentuk rekaman semua kayak gitu Kakak Cato ya? Atau kayak gimana? Sebagian sudah, tapi sebagian besar belum, masih tersimpan di otak. Oke, heeh. Iya gila 1.000 resep banyak banget ya Kak Cato itu gila serius deh. Dan itu semua Papuan Food berarti ya? Karena iya, karena saya hampir mengelilingi wilayah Papua. Hmm. Coba Ren, wilayah Papua dan beberapa daerah yang memang betul-betul sulit juga untuk kita mendokumentasikan. Makanya di beberapa podcast ataupun di media sosial dalam penulisan-penulisan kami juga jarang saya mendorong itu sebagai bagian dari catatan, karena kita ini banyak hanya mengumpulkan data dari apa yang kita dapat di media sosial Betul. dibandingkan kita turun di lapangan. Padahal Setuju. pengorbanan kita besar sekali untuk pendataan ini. Jadi terkadang beberapa tahun yang lalu saya hampir sering memposting informasi yang saya dapat baru, dan banyak orang mengambil itu sebagai referensi mereka. Jadi akhirnya saya berpikir untuk saya memposting sesuatu yang edukatif tapi yang bisa diterima banyak orang, tapi yang bersifat prinsipil itu mungkin akan saya jeda dulu, akan tahan dulu, akan dia keluar dalam bentuk buku. Oke, menarik. Berarti bisa dibilang ke depannya nanti untuk project pengarsipan dan publikasi 1.000 resep itu nggak hanya soal makanan, Papuan Food dan sebagainya, tapi storytell ataupun apa yang Kakak Cato yakini juga terhadap Papuan Food ini kayak gitu ya, atau gimana Kakak Cato? Iya, karena kita akan bicara tentang ingredient bumbu-bumbu dan bibit endemik. Nah, makanya kami juga dari sekarang sudah mulai mendata semacam bikin seed bank kecil. Jadi mulai mendata bibit-bibit endemik. Jadi, ini yang penting. Kalau kita tidak
tidak mendata bibit-bibit endemik, kita akan Hmm. hilang. Hmm. Karena Indonesia akan kekurangan Betul. informasi tentang tanaman-tanaman endemik. Ya. Norwegia saja bisa menyediakan seed bank untuk menampung bibit-bibit dari seluruh dunia. Kenapa kita tidak bisa? Walaupun kita kerja lokal-lokal, dari lokal itu yang mengumpulkan semua lokal-lokal di Indonesia yang menghasilkan satu catatan besar tentang perubahan peradaban tanaman, dan juga akan kita tahu bahwa tanaman ini hancur dengan ekspansi tanaman-tanaman lain masuk, itu juga akan berpengaruh menjadi catatan. Begitu juga makanan. Kalau kita semakin melupakan apa yang menjadi kebudayaan kita, juga akan ekspansi luar juga masuk. Contoh seperti khususnya Papua ya, ekspansi beras akan ada di mana-mana. Begitu juga ekspansi mie instan akan ada di mana-mana. Padahal mereka punya kekayaan alam yang tidak kita sama-sama mendorong mereka untuk memanfaatkan itu secara baik. Dalam arti kita harus mengedukasi masyarakat itu sendiri, baik itu pemerintah daerah ataupun teman-teman yang sekolah di luar dari kampung. Mereka akan kembali kampung untuk mengedukasi saudara-saudara mereka bahwa apa yang kalian dapat itu kalau sudah di kota, kita di kota malah cari apa yang ada di kampung. Itu edukasi yang kita harus berikan. Kakak Cato, ada cara lain nggak kira-kira abis ini? Saya nggak enak kalau misalkan ambil waktu Kak Cato lama-lama kayak gitu. Saya juga santai hari ini. Oh, santai hari ini, udah paling masalah ya. 10-15 menitan lagi sih kayak gitu. Nah, untuk orang-orang termasuk saya kayak gitu, yang belum mencicipi makanan Papua kayak gitu, kira-kira apa yang Kakak Cato bakal rekomendasikan untuk cicipan pertama makanan Papuanya kayak gitu, untuk orang-orang yang belum pernah ngerasakan? Kakak Cato bakal ngerekomendasin makanan Papua apa? Saya lebih merekomendasi karena sagu menjadi bagian dari catatan sejarah Indonesia yang sebenarnya ada sebelum beras masuk, yaitu mungkin sagu sih, atau papeda. Papeda, dalam arti papeda menjadi salah satu rekomendasi. Dan yang kedua, yang jarang kita dapat di Papua, di Indonesia lain, itu seperti ikan kuah hitam, mungkin akan rekomendasikan ikan kuah kuning. Dan sebenarnya saya tidak pernah mengklaim bahwa ikan kuah kuning adalah resep otentik Papua. Karena itu berpengaruh dengan berbagai budaya masuk seperti Maluku, Sulawesi ke Papua. Jadi saya pikir itu rekomendasi untuk bisa didapat di beberapa resto-resto Papua yang ada di Jakarta untuk mencoba cita rasa Papua di sana. Oke, berarti tadi tuh ya papeda sama ikan kuah kuning. Tapi kalau papeda di Jakarta kan udah banyak tuh ya, Kakak Cato ya. Dan saya dulu juga pernah ngerasain. Tapi balik lagi, basicnya bukan Papuan food atau olahan tangan dari teman orang-orang Papua sendiri kayak gitu. Jadi mungkin kayaknya rasanya ada agak sedikit beda atau kayak gimana gitu. Nah, berarti tadi dua makan. Kalau selain itu Kakak Cato kira-kira, dan yang menurut Kakak Cato nih, ketika orang merasakan makanan ini mereka nggak bakal bisa lepas abis itu nagih terhadap makanan Papua, kira-kira apa lagi? Iya, sebelum saya menjawab itu juga saya bicara tentang rasa dulu. Oke. Persoalan rasa, kita tidak bisa mengklaim bahwa kita yang paling enak karena disesuaikan dengan lidah kita. Makanya yang saya merekomendasi untuk makanan selain yang papeda dengan ikan kuah kuning, itu ada namanya ikan kuah hitam. Oke. Makanan ini nanti kami akan presentasi di bulan Agustus nanti, Agustus September. Jadi ikan kuah hitam itu menjadi representasi dari pengelolaan teknik presto secara tradisional di Papua, atau slow cook ya. Jadi ini akan nanti kami presentasi di sana. Jadi karena ikan kuah hitam sendiri untuk memasaknya kita tidak menggunakan garam atau apapun, hanya menggunakan daun talas sebagai penambah rasa dan ikan gabus sebagai pewarna daripada makanan sendiri, menjadi pewarna hitamnya, karena akan terjadi pencampuran warna dari daun talas yang warna kuning dengan kulit ikan gabus yang hitam. Jadi akhirnya hasil kuahnya menjadi kuah hitam. Dan karena metode masaknya 9 jam, jadi kita bisa makan dari
sampai tulang-tulangnya semua Oke. dinikmati dengan papeda, atau dalam bahasa Sentani mereka bilang pi, dengan sensasi menggunakan peralatan-peralatan tradisional penyajian makanan itu dengan tata hidang Papua. Oke. Itu ikan apa Kakak Cato? Kalau boleh tahu, kalau ikan kuah hitam? Ikan gabus. Ikan gabus. Oke. Iya. Kuah hitam sama kuah kuning ini berarti dari sisi bumbu juga beda dong ya, Kakak Cato ya? Iya kan? Berbeda ya, berbeda karena tadi saya bilang bahwa kita tidak punya banyak bumbu. Makanya iya betul tadi. Hanya menggunakan hanya daun talas yang dikeringkan, ikan gabus kita pakai saringan, isi air terus ditutup dan dimasak selama beberapa jam itu, sehingga hasilnya jauh lebih lembut karena belanga tanah, atau dalam bahasa Sentani mereka bilang ikan kai behele. Kai itu artinya ikan, behele itu artinya belanga yang atau gerabah yang dipakai memasak. Jadi nama resepnya itu kai behele. Karena menggunakan gerabah, jadi memang sistem penyimpanan panasnya juga baik, dan proses memasaknya juga akan perlahan-lahan. Oke. Oke, ini kayak udah sejam kita Kakak Cato. Aku makasih banget dulu Kakak Cato udah mau ngobrol banyak bareng saya kayak gitu. Padahal pas saya chat di Instagram juga Kakak Cato bilang Instagram saya kan Instagram lagi, podcast saya baru sedikit pendengarnya kayak gitu, tapi Kakak Cato mau untuk saya ajak collab kayak gitu. Tapi yang saya harap berarti nanti di bulan Agustus Kakak Cato bakal ke Jakarta kayak gitu ya? Rencana begitu. Rencana kayak gitu ya. Saya bakal tungguin dan saya kayak bakal datang ke situ juga kayak gitu untuk bisa ketemu Kakak Cato kayak gitu di sana. Gitu sih. Thank you paling Kakak Cato udah 1 jam ini kita ngobrol. Terus nungguin soal tadi food mapping yang 1000 resep itu kayak gitu. Soalnya itu bakalan keren banget ketika udah publish kayak gitu, dan kayaknya itu harus banyak orang yang baca dan harus banyak orang yang ngelihat kayak gitu sih Kakak Cato. Iya, karena apa ya, yang menjadi catatan saya terakhir sebelum podcast ini, karena di zaman Soeharto saja sudah buku judulnya Mustika Rasa, hampir dari Aceh. Kenapa kita di beberapa presiden terakhir ini tidak pernah memikirkan hal itu untuk mendata resep-resep tradisional Indonesia? Itu catatan. Mustika Rasa ya Kak? Iya, nanti searching bisa dapat. Iya. Ini bakal itu Soekarno loh. Iya. Presiden dipikirkan. Sekarang kita banyak menteri, banyak orang pintar kan tidak berpikir yang tradisional itu gimana? Asli. Bener banget Kakak Cato. Iya berarti kan gapnya 70-an tahun lebih gitu kan? 60-70-an tahun lah sampai akhirnya ada. Iya, akhirnya kan Prabowo yang ke-8. Jadi saya bilang 7 presiden terakhir ini. Iya betul. Akhirnya Kakak Cato di 70 tahun itu yang justru memikirkan itu dan udah melakukan pengarsipan itu kayak gitu di Papuan Food misalkan. Nah ini makanya saya bakal banyak teman-teman yang mulai menggarap yang tradisional banyak. Ini 1000 resep Papuan Food misalkan di daerah lain juga ada, saya yakin juga ada, yaitu di blend. Wah ini gila sih, bakal jadi arsip dan catatan yang keren banget dan harus banyak dibaca kayak gitu. Entah itu nanti bentuknya jadi apapun kayak gitu Kak Cato ya, buku lah ataupun digital produk dan sebagainya, nih orang harus banyak baca sih kayak gitu. Oke, Kakak Cato makasih banyak. Iya sama-sama. Udah mau diundang kayak gitu. Nanti Kakak Cato ke Jakarta tolong kabarin saya, soalnya saya pengen bisa ngobrol juga bareng Kakak Cato langsung kayak gitu. Saya tunggu nanti postingannya di Instagram biar banyak teman-teman. Oke, saya akan langsung nanti publish gitu. Kakak Cato terima kasih. Iya, sampai jumpa. Sampai jumpa.